Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar segitiga dan segi empat bersama saya Desi Rahmadani dengan NPM A1C019015. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari. Sedangkan untuk latihannya terdapat 4 latihan. Dan untuk kuisnya terdapat 4 kuis. Sebelum ke materi ini, perhatikan video ilustrasi berikut ini. Bangun ini adalah belah ketupat karena membentuk seperti bangun belah ketupat. Ini adalah layang-layang karena membentuk seperti bangun layang-layang. Kita perhatikan lemari ini. Lemari ini membentuk seperti persegi panjang. Rumah ini seperti segitiga. Tentunya kalian bisa mencari bentuk-bentuk bangun datar di lingkungan kalian selain bentuk ini. Materi yang pertama yakni pengertian bangun datar segitiga dan segi empat. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bangun yang punya 2 dimensi, yaitu luas dan keliling. Bangun datar ditinjau dari sisinya dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yakni bangun datar yang memiliki 4 sisi yang disebut segi empat, dan bangun datar yang memiliki 3 sisi disebut segitiga. Pengertian segitiga dan segi empat. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah ruas garis. Ketiga ruas garis tersebut disebut sisi-sisi segitiga. Akibatnya, segitiga mempunyai 3 buah titik sudut. Jika dijumlahkan, sudut dengan segitiga adalah 180 derajat. Sedangkan segi empat adalah bangun datar yang memiliki jumlah sisi 4 buah. Berikut adalah latihan 1. Berikut adalah solusi dari latihan 1. Berikut adalah latihan 1 bagian 2. Solusinya sebagai berikut. Untuk kuis 1 bagian 1, kuis 2 bagian 2 berikut ini. Ayo kerjakan kuis 3 bagian 3. Dan materi kedua yakni jenis-jenis dan sifat-sifat bangun datar. Berikut adalah macam-macam bangun datar segi empat. Ada persegi panjang, trapesium, persegi, belah ketupat, layang-layang, dan pijar pinjang.
persegi. Persegi adalah suatu bangunan segi empat yang memiliki panjang sisi yang sama besar. Sebagai contoh adalah papan catur. Sifat persegi mempunyai 4 buah simetri serta simetri putar tingkat 4. Bisa menepati bingkainya dengan 8 cara. Perhatikan gambar berikut. Keempat sisinya memiliki sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Pada masing-masing sudutnya sama besar. Diagonal-diagonalnya sama panjang. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus serta membagi dua sama panjang. Persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangun segi empat yang keempat sudutnya siku-siku, serta sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sebagai contoh yaitu lapangan sepak bola. Sifat-sifat persegi panjang mempunyai 2 buah simetri serta simetri putar tingkat 2. Bisa menepati bingkainya dengan 4 cara. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar diperoleh sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi AB sama dengan DC dan sisi AD sama dengan BC. Sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AB berhadapan dengan DC dan sisi AD berhadapan dengan BC. Pada masing-masing sudutnya sama besar. Sudut A, B, C, dan D memiliki sudut 90 derajat. Diagonal-diagonalnya sama panjang. Diagonal-diagonal saling berpotongan serta membagi dua sama panjang. Jejer jenjang. Jejer jenjang merupakan bangun segi empat di mana masing-masing pasang sisinya berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Sebagai contoh yaitu makanan wajib. Sifat-sifat jejer jenjang. Jumlah sudutnya sama dengan 360 derajat. Diagonal-diagonalnya membagi jejer jenjang menjadi 2 bagian sama besar. Perhatikan gambar berikut. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar serta sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berperus. Kedua diagonal berpotong di tengah-tengah titik C serta saling membagi dua sama panjang. Layang-layang. Layang-layang merupakan sebuah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang tusuk yang mana pada masing-masing pasangannya sama panjang serta saling membentuk sudut. Layang-layang hanya mempunyai satu sumbu simetri dan juga satu sudut yang sama besar. Sebagai contoh yaitu layangan. Perhatikan gambar berikut. Sifat layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang saling berdekatan sama panjang. 2 diagonalnya saling tegak lurus serta yang satu membagi 2 yang lainnya sama panjang. Mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Mempunyai sebuah diagonal yang membagi 2 sudut sama besar. Belah ketupat. Belah ketupat merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 bangun tusuk yang memiliki panjang yang sama, serta mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku yang mana masing-masing sudutnya sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat bisa dibangun dari 2 buah segitiga sama kaki identik yang simetri pada alas-alasnya. Sebagai contoh yaitu ketupat, seperti banyak kalian jumpai pada waktu membeli ketupat sayur atau ketoprak. Perhatikan gambar belah ketupat berikut. Sifat-sifat belah ketupat. Keempat sisinya sama panjang dan juga berhadapan sejajar. Kedua diagonalnya berpotong tegak lurus serta saling membagi sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar serta terbagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya.
Trapesium. Trapesium merupakan bangun segi empat yang punya tepat sepasang sisi sejajar. Trapesium dibagi menjadi dua macam, yakni trapesium sama kaki serta trapesium siku-siku. Sifat umum trapesium mempunyai sepasang sisi berhadapan atau sejajar. Jumlah sudut yang berdekatan di antaranya dua sejajar, yaitu 180 derajat. Trapesium sama kaki. Sifat trapesium sama kaki: 1. Dua sudut alasnya serba besar, yaitu sudut P dan sudut Q. Dua sudut pasang sisi sama besar, yakni sudut S dan sudut R. Dua diagonalnya sama panjang. Trapesium siku-siku mempunyai sifat tepat dua sudut siku-siku, yakni sudut A dan sudut B. Jenis-jenis segitiga: 1. Segitiga siku-siku. 2. Segitiga sembarang. 3. Segitiga sama sisi. 4. Segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berikut ini. Sifat-sifat segitiga siku-siku: memiliki sisi siku-siku berjumlah dua buah, di mana kedua siku-siku tersebut mengapit sebuah sudut siku-siku. Memiliki satu sisi miring atau hipotenusa. Sisi miring atau hipotenusa di setiap segitiga siku-siku selalu berada di depan sudut siku-siku. Memiliki satu buah sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Memiliki satu simetri lipat dan satu simetri putar. Segitiga sama kaki. Berikut gambar segitiga sama kaki. Sifat-sifat segitiga sama kaki yakni dua buah sudut alas atau dua buah sisi yang sama panjang memiliki besar sudut yang sama, dan memiliki tiga buah sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Dua buah sisi yang dimilikinya sama panjangnya, AB dan AC. Sisi-sisi itu biasanya disebut dengan kaki segitiga. Mempunyai satu buah simetri lipat dan satu buah simetri putar. Segitiga sama sisi. Berikut gambar segitiga sama sisi. Sifat segitiga sama sisi yakni memiliki tiga buah sisi yang sama panjang, memiliki tiga buah sudut yang besarnya sama, memiliki tiga buah simetri lipat, dan memiliki tiga buah simetri putar. Segitiga sembarang. Berikut adalah gambar segitiga sembarang. Sifat-sifat segitiga sembarang yakni tiga buah sisinya memiliki panjang yang tidak sama, tidak memiliki simetri lipat, mempunyai simetri putar hanya satu buah, dan ketiga sudutnya mempunyai besar yang berbeda. Ayo kerjakan latihan 2 bagian 1. Berikut adalah solusi dari latihan 2 bagian 1. Ayo kerjakan latihan 2 bagian 2. Bagaimana dengan jawabanmu tadi? Apakah sama seperti solusi berikut ini? Mari mengerjakan kuis 2 bagian 1.
Ayo semangat, kerjakan kuis 2 bagian 3. Materi ketiga, keliling dan luas bangun datar. Keliling dan luas segi 4 dan segi 3. Keliling adalah jumlah sisi-sisi yang membatasi pada bangun 2 dimensi. Luas adalah area yang berbeda di dalam bangun datar dan dibatasi oleh sisi-sisi bangun itu sendiri. Ayo kerjakan latihan 3 bagian 1. Berikut adalah solusi dari latihan tadi. Masih semangat kan? Ayo kita kerjakan latihan 3 bagian 2. Nah, apakah sama jawabanmu seperti solusi di bawah ini? Cepat ambil penamu, kita kerjakan kuis 3 bagian 1. Untuk mengasah otakmu, mari kerjakan kuis 3 bagian 2. Ayo uji lagi pengetahuanmu dengan mengerjakan kuis 3 bagian 3. Materi yang terakhir yakni menaksir luas bangun datar tidak beraturan.
Pengertian luas bangun datar tak beraturan. Luas bangun datar tak beraturan merupakan bangun-bangun datar yang tak dapat dihitung secara langsung menggunakan rumus luas daerah beraturan. Bangun-bangun datar tersebut bisa berupa benda-benda nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti daun, batang pohon, penghapus pulpen, telapak tangan, dan lain-lain, maupun suatu gambar bidang datar tidak beraturan. Menghitung luas bangun datar tak beraturan. Luas daerah merupakan yang beraturan dapat ditentukan dengan persegi satuan yang menutupi daerah tersebut. Perhatikan bangun-bangun A, B, dan C berikut. Dapat dilihat bahwa bangun-bangun pada soal merupakan bangun yang tidak beraturan. Untuk menentukan luas daerah bangun-bangun yang tidak beraturan seperti pada soal, kamu tinggal menghitung peta yang AB menutupi bangun tersebut. Untuk peta yang tidak utuh, jika peta yang menutupi bangun lebih dari setengahnya, maka peta tersebut dihitung satu peta. Sekarang perhatikan kembali bangun-bangun pada soal. Beri tanda centang pada peta yang utuh dan peta yang menutupi bangun lebih dari setengah bagian, seperti berikut ini. Dengan demikian, diperoleh luas daerah bangun A sama dengan 12 satuan, bangun B 6 satuan, dan bangun C 7 satuan. Mari kerjakan latihan 4 bagian 1. Solusi dari latihan 4 bagian 1 sebagai berikut. Ayo kerjakan latihan 4 bagian 2. Bagaimana? Sudah menemukan belum bangun-bangun datar yang ada di sekitarmu? Apakah sama seperti solusi sebagai berikut? Mari asah kemampuanmu mengenai bangun datar tak beraturan dengan mengerjakan kuis 4 bagian 1 berikut ini. Ayo, ambil buku dan penamu untuk mengerjakan kuis 4 bagian 2 berikut ini. Nah, sudah paham belum? Jika masih belum paham, mari kerjakan kuis 4 bagian 3 berikut ini. Sekian video mengenai materi bangun datar segi 3 dan segi 4. Terima kasih telah menonton. See you in next video.